Pemirsa masih di ID Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung bersama kami dan berpartisipasi di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Bambang Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa cukup bervariasi dan berasal dari sektor yang berbeda. Inco dari komoditas energi direkomendasikan buy dengan supportnya di 7.025 hingga 8.000. Cukup lebar range-nya untuk Inco. Kemudian dari konsumer ada ICBP juga direkomendasikan buy 9.925 dari sisi supportnya, kemudian resistennya di 10.900. Selanjutnya dari perbankan big cap BBRI tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 4.670 hingga 5.000 dari sisi resisten, dan terakhir ada Bumi, supportnya ada di 169 dan resistennya di 189. Nah, ini dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya ada satu saham lagi yang direkomendasikan ada Telkom, tapi lebih direkomendasikan sell ini. Targetnya di 3575 dan next-nya di 3450, covernya di 3830. Nanti juga kita akan coba singgung secara lebih detail. Baik, Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, terutama dari sisi teknikal. Kita ke Inco terlebih dahulu, Pak Al-Fatih. Analisis Anda. Ya, Enco kita lihat dia dalam beberapa hari ini mencoba untuk menguat ya di batas-batas supportnya itu dia di 7.025 itu support ya dari pola kenaikan yang terjadi sejak September ya. Jadi dia bergerak dengan pola channel tapi juga membentuk triangle di Agustus ya, awal Agustus. Nah, pola-polanya ini memberikan target untuk info di 7450 ini adalah harga-harga tertinggi dalam sejak November gitu ya, dan selanjutnya target teoritis tadi dari pola yang ada ke arah 7540 sampai dengan 8000. Ini dari sisi target sampai dengan akhir tahun atau range waktunya kapan, Pak Fatih? Ini sangat memungkinkan untuk dicapai sampai dengan akhir tahun, karena kalau info ini kalau lagi bergerak kencang dia juga agak cepat gitu ya. Oke. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ICBP dari konsumer, direkomendasikan juga buy ini. Analisisnya untuk ICBP, Pak? Nah, kalau secara teknikal dari September dia bergerak dalam pola upchannel dan hari ini dia menguat kencang ya, dan juga sudah melampaui harga tertinggi ya dalam 2 pekan ini. Ini ada potensi kenaikan ICBP ke arah 10.500 ya target pertama, dan kemudian ke arah 10.900 gitu ya. Batas risikonya di harga terendah hari ini di 9.925. Bagaimana proyeksi dari saham-saham konsumer ini, Pak Al-Fatih, terutama ICBP untuk tahun 2023 mendatang, Pak? Mengingat juga sudah tahun pemilu dan biasanya saham-saham yang ada di sektor ini cukup sensitif dengan kondisi ini. Ya, kalau kita lihat pergerakannya kan dari tahun 2019 itu turun ya, dan kemudian di awal tahun ini sudah mulai keluar ya dari channel turunnya, dan sekarang malah membentuk pola channel naik. Jadi saya merasa bahwa potensi kenaikannya ini masih ada ya, dalam hal potensi kenaikannya tuh tadi kan 10.900 ya, tapi sebenarnya secara target teoritis dan pola yang ada itu mungkin bisa sampai ke arah 11.000, mungkin sampai dengan 11.250, tapi 11.000 sampai 11.250 itu mungkin untuk jangka menengah gitu ya. Dan potensi koreksi-koreksi juga masih aman selama dia tidak turun di bawah 9925 yang ICBP. Baik, penutupan hari ini di sesi kedua di 10.400, Pak Al-Fatih menguat di 2,46% dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 9.925. Apa yang bisa kita analisis, Pak? Penguatan yang terjadi
di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di menit-menit penutupan sesi kedua untuk ICBP? Ada level tertentu yang mungkin sudah ditembus dan ini akan merubah tren dari pergerakan ICBP ke depannya? Ya, jadi apa namanya, tadi pagi ya di awal sesi itu mengalami tekanan ya, tapi tekanan ini ternyata tidak bisa mengubah tren channel tour naik yang sudah ada ya sejak Oktober gitu, bahkan dia rebound ya, dan 9925 ini support yang relatif kuat ya, jadi dia mencoba menekan tapi kemudian menguat kembali. Jadi apa namanya, kita lihat ini berpotensi sih untuk melanjutkan kenaikan ya dari tren naik yang sudah ada gitu ya. Dan hari ini juga relatif kenaikannya juga didukung oleh volume yang relatif sedikit lebih kuat ya daripada beberapa hari terakhir. Baik, dari ICBP kita beralih ke perbankan big cap BBRI, Pak Al-Fatih. Tadi pun juga sempat kita singgung, tapi resisten Anda ke 5.000 ini, 4670, cukup lebar range-nya. Ini target akan sampai kapan, Pak Al-Fatih, mengingat di penutupan sesi kedua hari ini, untuk ICBP sudah berada di 4.800-an, Pak? Ya, jadi ini mungkin akan terbentuk ya sampai akhir tahun barangkali ya, bahkan kalau saya lihat sebenarnya di 5.000-nya resistance yang relatif kuat ya, karena ini harga-harga tertinggi sejak apa namanya 2000 tahun lalu ya, 2021 gitu ya. Jadi meskipun ada satu pola ya dari bulan Mei, itu ada satu pola triangle yang memberi target jauh di atasnya ya, 5.200 5.400 gitu ya. Cuman mungkin kita di 5.000 dulu kita lihat kemampuan dia untuk melampaui level-level ini. Sedangkan di 4670 ini support yang relatif kuat ya, karena sempat menjadi resistance kuat di Juli sampai dengan November, dan di akhir November itu berakhir break ya. Baik, dari 3 saham pilihan pemirsa, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari pertambangan batubara dan turunannya ada Bumi ini di 176 menguat di 2,33%. Hari ini rata-rata saham-saham dari pertambangan batubara mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Al-Fatih, terutama dari beberapa saham big cap-nya dengan rencana pembagian dividen interim ataupun juga ada sinyal pembagian dividen di 2022. Kenapa pilihannya jatuh kepada Bumi, Pak Al-Fatih? Ya, mungkin sebagai pengimbang aja ya, karena kan yang sudah dibahas, yang rekomendasi yang lain kan saham blue chips gitu ya, dan sedangkan saham Bumi ini meskipun dia bukan bobotnya market cap-nya, tapi transaksinya dalam beberapa waktu terakhir itu seringkali menjadi top juga ya, top value ya, jadi mungkin ini menarik juga gitu ya. Dan dari polanya juga cukup jelas ya, dia lagi konsolidasi dan sekarang rebound dari konsolidasi, sehingga peluang dia untuk naik itu relatif besar gitu ya. Penutupan hari ini di 176, kemudian dari sisi target tadi hingga 189. Range waktu dari posisi target ini, Pak Al-Fatih? Ya, ini mungkin akan dicapai dalam waktu 1 atau 2 minggu ya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Inco, ICBP, BBRI, kemudian juga ada Bumi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tergantung ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Ya, waktu kita cukup terbatas, Pak. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertama, saya akan coba bahas pertanyaan Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dari pertambangan batubara, Pak Al-Fatih menanyakan harum, Pak. Sudah ambil posisi di 1795. Targetnya sampai dengan akhir Desember, dan tampaknya Ibu Liana ambil posisi di level penutupan sesi kedua hari ini di 1795. Pak Al-Fatih, target sampai dengan akhir tahun. Ya, kalau kita lihat pola channel naik yang terbentuk dari November ya, itu memang tantangannya pertama harus melampaui harga tertinggi yang ada di 18.810 ya, dan berikutnya ada di 1870. Tapi channel yang ada ini memungkinkan dia naik sampai dengan 1915 ya. Baik, ambil posisi harum di 1795 masih relevan tidak, Pak? Dengan ambil posisi di penutupan sesi kedua dan target yang sudah Anda sampaikan tadi? Di keep aja, tapi dengan batas resiko di 1760. Jadi kalau sampai koreksi di bawah 1760,
mungkin bisa dijual dulu atau di average nanti di 1.700, di bawah 1.700. Baik, Ibu Liana dari Surabaya 1795 direkomendasikan untuk di hold saja terlebih dahulu dengan batas tadi di 1760 ya Pak? Iya. Oke, baik. Dari Ibu Liana Surabaya, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Didin dari Bandung, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Sido, Pak. Sudah ambil posisi di 705 ini. Analisisnya untuk Sido. Kalau dia tidak mampu naik di atas 770, 775 ya, ini agak-agag berbahaya ya. Apalagi kalau sampai turun di bawah 760 ya, karena 775 ini ada sebuah resistance kuat ya, dan kalau turun di bawah 760 ya, 755 gitu ya, nah ini mulai berbalik arah dia ya. Jadi batasi risiko di 755 itu. Tapi kalau dia 780 tembus ya, mungkin bisa mencoba ke arah 7.800 ya. Kita tidak mengetahui target dari investasi dari Pak Didin ini, Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 705, hari ini sudah di 770. Paling tidak level ideal yang Anda rekomendasikan untuk take profit untuk Sido? Ya, kalau kemudian dia koreksi di bawah 750 tadi ya, 755, itu dia bisa kembali ke arah 715, 710 ya. Jadi mungkin bisa dijual dulu sebagian. Tapi kita lihat nih, mampu nggak dia naik di atas 765, 780 gitu ya. Kalau dia mampu, mungkin targetnya bisa ke arah tadi ya, 810, 815. Baik, penutupan hari ini di 770, menguat di 0,65%, sudah profit karena masuk di level 705. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa. Ini ada Bapak Taufik dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Doit, Pak, sudah ambil posisi di 325, Pak Al-Fatih? Oke, Doit hari ini menguat ya, tapi kalau saya lihat penguatan hari ini itu masih perlu pembuktian ya, karena trennya lagi turun ya. Nah ini kalau dia mampu naik di atas 330, 335, nah itu bagus gitu ya. Kalau dia lewat di 330 mungkin dia akan coba naik sampai dengan 350, tapi pada saat sekarang ini harus sangat hati-hati kalau sampai dia turun lagi di bawah 300 ya. Kalau di bawah 300 mungkin dia akan tertekan. Tekanan akan berlanjut ya, para 285 mungkin sampai dengan 270 ya. Jadi risiko harus dijaga. Oke, terakhir singkat saja untuk PTPP di 800 Pak, support dan resisten, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Singkat Pak Al-Fatih. Support di 780, resisten ada di 850. Di hold saja Pak? Ya ini tekanannya jualnya masih cukup tinggi sih sebenarnya. Kalau masih ada profit ya mungkin dijual dulu aja. Baik, PTPP di 800 tidak menyebut kabar dan lokasi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri bersama kita untuk hari ini Pak Al-Fatih. Waktu kita cukup terbatas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat untuk hari ini.